updaters, handphone di zaman sekarang bukan hanya alat komunikasi, tetapi bisa juga menghasilkan rupiah. Itulah yang dilakukan oleh Kang Yogi Ginanjar, konten creator asal Sukabumi yang fokus di bidang kuliner. Selamat datang Kang Yogi di Ya, selamat Sukabumi.com. datang. Halo. Oke, sehat Kang ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, sekarang lagi sibuk apa nih Kang mungkin? Untuk kesibukan sekarang seperti biasa, masih tetap ngonten sama ada usaha juga sih. Oke, jadi harian masih tetap bikin konten tentang kuliner Masih, itu Kang ya? betul. Oh, jadi bagi updaters, apalagi warga Sukabumi seharusnya tidak asing sih lihat wajah Kang Yogi karena beliau banyak muncul lah di media sosial kita ya, baik Instagram maupun TikTok. Kang mungkin bisa diceritakan sebetulnya profesi Kang Yogi itu apa sih Kang dan apa yang dikerjain gitu? Untuk profesi sendiri, mungkin saya cerita sedikit lah ya. Boleh, boleh. 3 tahun kebelakang sebelumnya, saya pernah kerja dulu di Jakarta. Terus akhirnya memutuskan buat balik ke Sukabumi itu di bulan Maret 2023 karena kebetulan kerja kontraknya selesai PHK, langsung saya balik ke Sukabumi gitu. Nah setelah di Sukabumi itu 3 bulan saya masih cari kerja bolak-balik Jakarta Sukabumi, kadang online juga kan zamannya sekarang ya kalau interview tuh. Nah di situ tuh saya memulai untuk konten, itu pun inisiatif dari adik saya. Kebetulan memang dari dulu saya suka jajan, suka makan, tapi tidak pernah saya kontenkan. Tapi karena itu inisiatif adik ya saya ikutin lah, kata saya, oke lah yuk, kata saya gitu. Dimulai sampai sekarang berjalan ya? Dimulai sampai sekarang Juni 2026 berarti totalnya 3 tahun. Oke. Nah Kang sebelumnya mungkin kerja apa dan pernah kepikiran nggak Kang ketika kerja ya bahwa suatu saat akan menjadi seorang pembuat konten atau ini takdir yang sebetulnya tidak direncanakan gitu? Saya nggak pernah kepikiran ya kalau untuk buat jadi konten sampai sekarang gitu ya. Dulu kerja di Jakarta itu saya pindah-pindah sih, pernah di startup kayak apa sih buat POS kasir gitu, pernah di bank juga, dan yang terakhir tuh pernah di social commerce jasa pembuatan website. Nah itu yang terakhir sebelum akhirnya saya pulang ke Sukabumi. Nggak pernah terpikir ataupun tercita-citakan buat jadi konten kreator, buat bikin konten nggak ada. Tapi memang keadaannya waktu itu karena udah nggak kerja, balik ke Sukabumi bingung mau ngapain, ya udah. Ternyata ya alhamdulillah memang rezekinya di sini. Bisa menghasilkan ya. Ya bisa Bahkan menghasilkan. ketika Kang Yogi pulang masih coba nyari pekerjaan lain ya. Masih. Artinya belum sepenuh hati mau bikin konten waktu itu ya. Betul. Tapi akhirnya takdir membawa Kang Yogi ke posisi sekarang lah Ya. gitu. Nah Kang waktu itu inget atau tidak ya, konten pertama tentang apa sih Kang dan berapa penontonnya waktu itu? Kalau konten pertama saya diawali itu konten-konten jajan ya sekitaran depan rumah, kayak yang lewat-lewat kayak tukang bandros, kayak es krim apa sih cincau yang di atasnya es krim. Konten kan di Kalpanunggal ini berarti Ini ya? di Kalpanunggal, Oh, di oke. rumah saya di Kalpanunggal ya. Terus kadang buat tutorial makanan di rumah gitu kan, kayak cilok kayak gitu saya udah pernah cobain dulu awal-awalnya. Dan untuk yang nonton paling 100, 150 gitu. Buat tembus ke 1000 tuh kayak belum sih gitu. Dan untuk 500 orang yang nonton aja tuh udah seneng banget gitu. Berarti waktu itu Kang Yogi mulai di platform apa? Instagram, TikTok? Dulu saya mulai justru di TikTok dulu. Nah, untuk follower TikTok itu di bawah 50 ya sekitar 20 orang Ketika lah. mulai itu? Mulai di awal tuh 2023 Juni itu. Gitu. Oh berarti anggapan menjadi content creator harus banyak followers tuh bisa terbantahkan ya? Iya. Artinya bisa kita bangun gitu ya Iya, akunnya itu ya? Karena kan Yogi membuktikan itu. Betul. Ya. Bisa dimulai dari akun nol juga mungkin ya. Kalau saya dulu kan udah pernah punya akunnya dulu, tapi baru diaktifkan itu ya pas di bulan Juni itu. Oke. Kayak gitu. Nah, ya mungkin kita semua tahu bahwa tidak semua konten bisa langsung meledak ya, apalagi memulai dengan followers yang tidak banyak. Butuh waktu berapa lama Kang sampai ada konten Kang Yogi mungkin dianggap paling banyak ditonton gitu? Kalau untuk saya sendiri itu membutuhkan waktu di 10 bulan. 10 bulan tapi berbeda-beda ya. Mungkin untuk yang lain ada yang lebih cepat, ada yang mungkin lebih lama. Kalau saya sendiri 10 bulan. Dari awal konten sampai bulan ke-10 tuh saya benar-benar belum ada yang lihat banyak gitu. Paling banyak tuh kayak 1.500 gitu ya. Cuman di bulan ke-10 itu ada satu video yang meledak gitu, langsung naik gitu. Kenapa sampai itu sekarang. videonya, Videonya itu video saya nge-review bakso. Di tempat bakso gitu ya? Iya, saya makan bakso di belakang rumah sakit DKH yang ada di Cibadak. Nah, di situ di bawah itu kan ada bakso tuh. Nah, itu pertama video saya meledak hampir 200.000 yang nonton. Itu di bulan Mei mau ke Juni itu tuh. Di bulan ke-10 berikutnya. Apa Kang yang waktu bikin Akang kepikiran buat main ke Cibadak gitu ya? Dan setelah itu gimana pola untuk
berikutnya gitu supaya tetap maju gitu. Oke, justru saya waktu itu nggak ada kepikiran buat sengaja konten gitu ya Kang ke Cibadak tuh karena memang ada keperluan saya mau ngejenguk ponakan ya saudara lah gitu ke rumah sakit. Nah setelah ngejenguk tuh memang saya tuh waktu itu tuh bertiga gitu sama ade sama sepupu juga. Yuk kita ngebaso dulu aja di belakang sini. Emang ada niat bakso. ngebaso biasa aja gitu awalnya. Iya, niat ngebaso aja dan nggak yang konten gimana-gimana. Cuman saya kalau di zaman merintis 10 bulan itu tuh setiap jajan apapun, makan apapun, kamera tuh selalu saya simpan di depannya saya makan gitu. Terus nanti saya ambil depannya sedikit gitu. Nah, itu pun gitu, nggak ada niat yang proper konten kayak gimana enggak. Cuman saya upload ternyata kok rame gitu. Apa tuh kira-kira yang bikin ramenya gitu kan? Kalau yang saya pelajari ya, kalau selama ini kan saya bikin kontennya tuh hanya di Kelapa Nunggal, di depan rumah. Mungkin ya orang taunya juga sedikit tentang area rumah saya, atau pedagangnya gitu. Tapi ketika saya bikin konten di tempat yang udah orang banyak tahu, di lokasi yang benar-benar emang orang-orang tuh udah sering gitu kan, dan itu tuh baksonya ternyata termasuk bakso yang udah lama juga. Legend lah ya gitu. Nah, oh ternyata kayak gitu ya. Ternyata ketika tempatnya emang orang sering pernah dan pada tahu ya ternyata rame tuh si video gitu. Nah akhirnya setelah video itu satu naik, beberapa video berikutnya saya buat di area Cibadak juga. Dan naik juga berarti. Dan naik juga. Bagus lah gitu penontonnya. Bagus, iya. Berarti formula awalnya ditemukan tidak sengaja Kang ya? Tidak sengaja, betul. Iya benar sih. Tidak Iya. sengaja, benar-benar. Nggak ada sengaja konten di Cibadak kan Iya ya? benar, nggak sengaja, benar-benar. Nggak kepikiran buat konten di luar Kelapa Nunggal gitu. Cuman ada baiknya gitu. Sekarang ketika saya udah mulai maju dan dikenal tuh, saya nggak lupa Kelapa Nunggal kok nggak dikontenin dulu udah di awal-awal gitu ternyata. Tempat Gitu. tinggal ya kamu halaman. Iya benar. Nah Kang, 10 bulan kan bukan waktu yang sebentar ya. Iya. Kalau kita bicara tabungan siapapun itu untuk biaya hidup kayaknya bisa habis 10 bulan tanpa pemasukan. Iya. Ini gimana cara Kang Yogi menjaga konsistensi ya semangat gitu? Atau sempat ada masa-masa mungkin kayaknya nyari kerja beneran lagi deh gitu? Selama 10 bulan itu memang nggak mudah ya. Dari mulai pikiran pengen udahan ada gitu. Pernah sempat cerita. Malah itu di bulan ke-10 sebelum beberapa minggu video itu meledak, saya udah bilang ke saudara saya, kayak saya mau mulai cari kerja lagi deh. Gitu. Saya udahan aja gitu kontennya. Mau mulai cari-cari kerja gitu. Ternyata jawabannya ya itulah si videonya itu yang Ternyata meledak. video itu bikin Kang Yogi jangan berhenti konten. Jangan berhenti konten ternyata. Coba kalau dulu saya berhenti ya mungkin nggak sampai bisa duduk Iya, sini. nggak bisa gitu. kita podcast sekarang Iya, nggak bisa benar. ngobrol gitu ya. Iya. Nah, Beters menarik ya perjalanan Kang Yogi yang dimulai dengan tidak mudah, bahkan mungkin ada takdir yang tidak direncanakan, Iya. mengalami PHK, tapi disitulah mungkin pintu rezeki baru terbuka. Nah Kang, kalau kita bicara tentang awal-awal memulai karir Iya. lah kalau kita sebut begitu, secara peralatan mungkinnya sedikit teknis ya, itu gimana Kang persiapan Akang waktu itu? Sejauh mana Akang punya persiapan itu? Untuk awal konten saya awal-awal masih gunakan HP yang lama ya, masih Android. Masih ada sampai sekarang saya simpan di rumah. Android kan ya? Android Oke. buat kenang-kenangan. Dan Androidnya bukan yang spesifikasi Bukan, tinggi ya? bukan Oke. yang biasa banget. Pokoknya ya kameranya juga biasa gitu. Jadi Ini bisa merekam gambar lah ya. yang penting bisa video, bisa ngerekam. Yang penting ada niat aja sih. Waktu itu saya mulai, ya udah gitu, lanjut aja. Mulai dulu aja waktu itu tuh. Nah Kang, Akang juga pernah bercerita bahwa harus punya 3M ya. Oh, iya. Dan kalau updaters mau baca laporan lengkapnya silakan nanti datang ke Teras ID, di situ ada cerita tentang Kang Yogi. Tapi di sini mungkin kan boleh dibagi kepada kita lah 3M itu apa Kang? Kalau untuk memulai merintis itu dulu saya menerapkan 3M itu ya. Pertama adalah mindsetnya dulu ya. Saya harus perbaiki dulu mindset. Mindset itu pola pikir kita. Dulu saya mulai awal konten itu membenahi mindset saya, pola pikir saya mau dibawa kemana sih nih konten tuh gitu. Harus punya tujuan yang jelas. Terus pola pikir itu sebenarnya mempengaruhi juga sih. Mau kita ngonten, kerja atau apapun, menurut saya itu mempengaruhi juga untuk kesuksesan kita. Karena pikiran yang baik, positif itu ya kebuat ke kitanya tuh tenang aja gitu. Terus yang kedua mental, yaitu mental kejiwaan kitanya ya. Harus sudah siap mental, mau nanti kontennya nggak rame, ada yang nonton, nggak nonton, terus mau ada yang hujat, itu harus sudah siap gitu. Nah, persiapan dua ini tuh kadang jarang orang persiapkan sebelum memulai gitu konten. Yang ketiga, yang M-nya itu adalah mulai gitu. Karena kalau kita nggak mulai, nggak bakal tahu gitu. Iya, benar. Jadi 3M ini tuh penting banget, mindset, mental, dan mulai. Mulai ya. Iya. Mulai juga jadi kunci ya. Mulai itu harus jadi Punya kunci. mindset, betul. punya mental, tidak mulai tidak jadi juga Tidak kan jadi, ya. Oke. betul. Nah, kan pernah ada ini gak kan mungkin teman-teman kan sekarang kadang-kadang mungkin suka ada leluconnya. Duh apa sekarang mau bikin konten gitu Kang Yogi. Itu sempat ada obrolan gitu gak teman-teman kan? Wah, itu mah banyak. Itu gimana waktu itu akan cara menanggapinya gitu? Kalau untuk awal-awal, karena saya baru terjun juga, ya kayak, ya
manusiawi ya, kayak malu kayak gitu mah nggak apa-apa gitu. Cuman balik lagi kalau kita udah kuat ya mentalnya, ya, makanya harus disetting dulu dari awal. Kunci mental tadi. Iya, dan yang meragukan kadang malah terdekat, orang-orang terdekat dulu. Kenapa sih gituan, konten terus kayak gimana gitu. Nah, ternyata ya yang harus menguatkan itu di diri kita. Pokoknya kuncinya yakin aja sih dulu awalnya. Saya yakin dengan jalan yang saya ambil, keputusan saya ambil, saya nggak ngelanjutin kerja ya. Itu sih makanya saya mau menerima konsekuensinya. Gitu. Oke, sekarang kan followers Instagram berapa sekarang tuh? Instagram tuh 18,5 ya. Ribu ya. Kalau TikTok itu 54. Sekarang udah tinggi Kang ya, dari 2023 tadi mulai. 2023 mulai dari sekitar di bawah 50 orang lah yang ikutin. Nah Kang, kalau sekarang nanti mungkin bocoran aja dari Kang Yogi Ya. masalah pendapatan. Karena kita belum terlalu paham begitu ya. Nah teman-teman ini biasanya dapat pendapatan tuh dari apa aja sih gitu? Kalau untuk sosial media sendiri, contohnya TikTok ya, kan saya fokusnya memang di awal dari TikTok ya. Kalau di TikTok itu sebenarnya ada beberapa funnel buat dapetin uang. Ada yang dari live, gift gitu ya. Terus ada yang affiliate, jadi keranjang kuning. Terus ada juga yang TikTok Go, yang tag lokasi yang orang bisa beli melalui voucher itu. Yang keempat itu ada endorsement. Mungkin kalau ada yang lain juga boleh ditambahkan, tapi yang saya tahu 4 poin ini ya. Tapi yang saya fokuskan adalah satu yang di endorsement itu. Jadi ada klien yang hubungin ke saya melalui DM ataupun nomor yang ada di bio untuk ngundang visit ke lokasi resto mereka ataupun mereka kirim barang produk-produk mereka. Nah, dari situlah sumber uangnya kalau yang saya tahu ya pengalaman saya gitu. Dan Sukomi cukup menjanjikan kayaknya dengan sumber itu. Kalau untuk kuliner iya cukup menjanjikan sih. Banyak juga ya. Banyak juga ternyata selama 2 tahun berarti ya efektifnya ya. Nggak habis-habis ya alhamdulillah. Ada aja Dan gitu. semoga terus berlanjut. Amin ya Allah. Nah kan kalau tadi bicara 10 bulan adalah konten yang meledak gitu. Nah kalau dari aspek penghasilan gitu ya, tahapannya gimana sih Kang? Dari mulai biaya sendiri sampai punya pendapatan tuh gimana biasanya? Kalau saya ya, ini pengalaman saya, untuk bisa sampai dapetin red card lah istilahnya harga yang orang tanya ke kita buat jasa kita tuh. Kalau saya di 10 bulan pertama memang merintis itu modal sendiri, jajan sendiri, datang sendiri, izin gitu ya. Terus setelah 10 bulan mulai meledak itu, tahapannya beda lagi. Ternyata ada orang yang menawarkan untuk datang gitu. Datang, kita dikasih makanan gratis, jadi bertukar barter lah ya. Nah, tahapan kedua tuh. Tahapan ketiga ada lagi nih orang yang nyuruh datang selain dikasih makanan gratis, ngasih juga transport. Nah, tahapan berikutnya barulah ada orang yang nawarin tapi mereka nanya juga red card. Oh, udah mulai nanya. Mulai nanya fee-nya berapa. Nah, harganya berapa? Nah, untuk tahapan 4 ini kalau saya sendiri totalnya kurang lebih setahun lah. Kalau buat saya ya waktunya, tapi ada mungkin yang lebih cepet gitu. Beda-beda ya, beda-beda. beda-beda. Tapi memang ketika menetapkan apa ya bahasa tadi yang nominal ya, justru juga menghindari kekagokan ya bahasa Sunda tuh ya. Lebih jelas dari awal gitu kan. Sekian dengan komitmen kan bikin konten yang bagus begitu kan. Nah Kang untuk teknis harian ngedit dan lain-lain kan gimana Kang sekarang Kang? Kalau untuk ngedit saya masih sendiri, Tapi handphonenya udah gak Android kali sekarang. Udah nggak Android. Sekarang mah nggak Android karena ini investasi ya jadinya. Betul. Buat investasi. Kalau ngedit saya sendiri, kalau jadwal itu pagi jam 10 ke atas sampai sore biasanya saya visit keluar buat bikin konten. Terus untuk malam baru jadwal buat ngedit. Kalau pagi sampai ke jam 10-nya itu biasa saya gunakan waktunya buat jualan gitu. Ada usaha itu ya, ada usaha di Gerapan Nunggal. Nah terkait materi konten yang saya lihat juga yang saya ikuti di Instagram sih Kang, kalau saya mungkin Kang Yogi kan nggak spesifik bahas rasa makanan ya, tapi ada yang sesuatu yang informatif lah. Kenapa Kang ngambil materi yang seperti itu gitu kan? Saya lebih ke general ya, secara umum gitu. Jadi kalau misalkan konten tuh nggak ngebahas tentang si rasa makanannya terus-menerus, tapi saya tuh lebih ke informasi lokasi, jam buka, terus di mana sih keunggulan dari si toko ini tuh atau produk ini tuh gitu. Bahkan saya tuh sering bikin konten yang sampai di jalan-jalan masuk ke gang-gang saya tunjukin jalannya gitu kan, supaya mempermudah karena saya pengen punya konten itu yang informatif gitu, supaya audiens saya tuh ya suka gitu sama kontennya dan mau mengikuti gitu kan. Dan istri saya termasuk yang suka ngirimin tuh, ini konten Kang Yogi, ngiriminnya Kang apa rute jalan gitu. Jalanannya. Dan benar-benar membantu sih kalau buat kita ya. Karena kalau kita nyari di Google Maps juga kadang-kadang agak sulit ya. Tapi kalau di videonya kan kadang-kadang lebih enak kan. Benar. Dan itu juga bisa menghindari ini sih Kang ya, masalah rasa enak tidak enak karena kan bisa beda-beda tiap orang. Betul, selera itu mah. Nah Kang sekarang kan banyak juga bermunculan konten creator baru lah begitu ya.
Dan di mata Kang Yogi mereka akan dijadikan seperti apa sih Kang? Kalau di pandangan saya sih untuk konten-konten kreator baru yang sekarang tuh banyak ya, terus keren-keren, terus bukan sebagai saingan sih saya anggapannya, tapi sebagai kolaborasi aja gitu. Karena saya selalu memposisikan, inget dulu waktu saya zaman baru mulai gitu ya, ketika ada yang rangkul, ada yang ngajak sharing itu seneng banget gitu. Jadi untuk yang baru-baru ya saya anggap itu buat kolaborasi aja. Dan justru bisa memperkuat apa industri ini ya. Iya betul Bisa sekali. saling collab sekarang kan bisa banyak lah itunya apa Ya saling caranya ngebantu gitu ya. betul. Nah, updaters masih di tepassukabumiupdate.com. Kita cari sejak awal sudah banyak ngobrol ya dengan Kang Yogi tentang bagaimana perjalanan beliau memulai konten di dunia digital ya. Nah, sekarang Kang Discomi itu kan yang terkenal adalah kuliner ya. Ya. Mungkin kalau kita sebut konten kreatif kuliner akan sangat dominan daripada yang lain. Ya. Tapi Kang Yogi juga mungkin bisa sekarang mulai melebarkan sayap lah begitu ke sektor yang lain. Nah, harapan Kang Yogi ke depan Kang supaya bisa lebih berkembang gitu ya. Industri ini gimana sih Kang? Kalau dari saya sendiri harapannya ya mudah-mudahan kedepannya tuh lebih banyak lagi sih pelaku usaha yang mulai aware ke sosial media, karena kalau dilihat dari beberapa testimoni dan feedback dari teman-teman yang sudah menggunakan jasa influencer atau KOL itu sangat membantu sih ya. Jadi kedepannya harapannya ya nggak hanya makanan tapi ada industri-industri lain juga gitu. Dan sekarang memang saya dulu makanan aja, tapi sekarang saya mulai terima juga gitu kayak jasa kayak toko baju kayak gitu, toko emas bahkan. Sekarang ada ya? Ya, bahkan yang terbaru kayak bengkel gitu ya udah. Bengkel bakal masuk ya. Apa-apa kata saya. Yang penting saya bercerita tentang posisi saya sebagai konten kreator, ya selain jajan saya juga kadang kebutuhan kayak servis motor itu butuh gitu kan. Iya. Karena personalnya Kang Yogi kan juga manusia biasa, artinya membutuhkan aspek lain selain makanan gitu ya. Ya, Dan itu bisa dijadikan bahan untuk konten kan. Iya, betul. Oke, siap. Kang Yogi terima kasih banyak sudah berbagi dengan sukabumiupdate.com. Mudah-mudahan juga menginspirasi banyak orang karena kalau dari temuan kami dalam liputan ini, lapangan kerja di Sukomi memang penuh tantangan ya kalau kita berharap pada lapangan kerja formal, publik dan lain sebagainya. Jadi bukan tidak mungkin menjadi konten kreator itu dijadikan alternatif lah bagi teman-teman untuk memulai usaha. Dan ada satu pertanyaan terakhir Kang mungkin. Ya. Sebetulnya ada gak sih Kang pengalaman Akang dulu di dunia kerja yang sekarang mungkin terpakai gitu di dunia konten Kang? Wah itu mah banyak banget sih. Salah satu mungkin bisa diceritain Salah satu kan? kayak negosiasi ya. Dulu kan saya pernah jadi sales juga, negosiasi, terus kayak komunikasi sama klien. Terus kalau pengalaman saya dulu pernah kerja kan saya setidaknya pernah ketemu orang, ketemu rekan kerja, dan itu ketika saya bawa di dunia sekarang konten kreator tuh ya setidaknya ada pengalaman gitu ya. Kayak teknis, kayak hal-hal bikin apa sih? Kayak bikin draft, storytelling, materi-materi kayak gitu tuh ya udah ada pengalaman sebelumnya, jadi pas dibawa ke sekarang di kerjaan ini tuh ada gambaran lah gitu. Oke, siap. Pak Yogi terima kasih banyak. Sama-sama. Dan updaters kita bertemu dalam tepas sukabumiupdate.com berikutnya. Saya Oksa Bante Kamsa undur diri, sekian dan terima kasih banyak.